Di video ini saya akan coba bagaimana sih cara merakit saklar double plus stop kontak yang bergabung seperti ini teman-teman. Jadi jika di rumah teman-teman pengen memasang saklar kayak gini, silahkan diikutin tutorial kali ini, oke? Bagi teman-teman yang membutuhkan wiringnya, silahkan download saja wiringnya di komentar yang sudah saya pin di bawah ya, supaya teman-teman lebih paham untuk memahami pemasangan ini. Karena di sini ada dua buah saklar tunggal atau bisa kita sebut juga saklar double, maka di sini juga kita membutuhkan dua buah lampu teman-teman. Dan di sini juga ada stop kontaknya ya, yang berfungsi untuk ngecharger, untuk menyalakan kipas angin dan lain-lain. Tetapi di sini ada kekurangannya ya untuk pemasangan saklar tipe kayak gini. Kekurangannya apa? Nanti saya akan jelaskan setelah pemasangan kabel di saklar seperti ini. Nah, di sini sudah tertera ada 10A 250 volt, yang berarti dimana untuk ketahanan dari stop kontak ini jangan lebih dari 10 ampere teman-teman. Tapi lebih amannya di 7 amperan lah, yang penting di bawah 10 ampere. Nah, oke, sekarang saya akan pasangkan dari MCB masuk ke saklar double dan stop kontak ini. Nah, di sini saya contohkan adalah MCB dalam rumah ya, atau bisa kita sebut MCB group. Tetapi di sini saya memakai yang 2 pol supaya terlihat rapi saja. Tapi teman-teman bisa menggunakan MCB yang satu fasa, karena rata-rata yang MCB dalam rumah itu adalah MCB yang satu fasa. Kita lihat dulu belakangnya teman-teman. Di sini sudah ada tulisan common atau com. Di sini juga ada tulisan L dan N. Nah, teman-teman tinggal siapkan dulu untuk jumpernya seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini. Ini teman-teman bisa dibuat dari kabel yang dipotong atau dari tembaga ya. Jadi kita pasangkan dulu, jumperkan antara common yang untuk saklar, lalu nanti jumperkan juga ke L yang ada di stop kontak sini. Oke, saya pasangkan dulu ya antara jumper sini, nanti saya jelaskan lagi. Nah, bisa dilihat teman-teman sudah saya pasangkan ya dari com yang ada di saklar, jumperkan juga ke com juga yang saklar sebelahnya, lalu dipasangkan ke L yang ada di stop kontak sini. Nah, jadi teman-teman pasangkan dulu kayak gini. Ini adalah penjemperan ya, jangan sampai salah, karena ini untuk commonnya. Nah, selanjutnya saya akan pasangkan dari MCB yang 2 pol ini yang sisi fasanya. Yang sisi fasa itu yang arah sini ya, yang hitam ini adalah fasanya. Kita pasangkan dari MCB, dimasukkan ke stop kontak dulu teman-teman, ke sini. Ini adalah stop kontak ya, lubang stop kontak, lihat. Nah, yang ini. Nah, teman-teman, jadi fasanya teman-teman pasangkan ke sini, yaitu ke L-nya. Kita pasangkan dulu ya, nanti saya jelaskan lagi. Oke, bisa dilihat teman-teman. Jadi sudah saya pasangkan dari MCB 2 pol atau dari MCB di dalam rumah ya, yang ada di MCB group, yang fasanya dimasukkan ke sisi L yang ada di stop kontak. Kita perdekat dulu supaya teman-teman paham. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi dipasangkan ke arah stop kontak sini. Jadi untuk pemasangan dari MCB itu saya sarankan harus ke stop kontak dulu teman-teman, supaya lebih rapi dan lebih aman. Nah, di sini saya lupa ya. Jadi di sini saya contohkan hanya memakai kabel yang 0,75 ya. Jika teman-teman ingin mempraktekkan di instalasi rumah, saya harap teman-teman menggunakan kabel yang minimal 1,5. Karena di sini saya hanya tutorial saja, jadi saya menggunakan 0,75. Tapi teman-teman harus menggunakan yang 1,5, oke? Nah, di sini sudah dipasang ya. Saya dari fasanya atau dari sumber listriknya lah istilahnya mah. Dari sumber listrik dimasukkan ke stop kontak. Lalu dijumperkan ke antara saklar kayak gini. Jangan sampai salah untuk penjumperannya ya, jangan sampai ke bawah. Harus disambungin sama di atas kayak gini. Nah, untuk selanjutnya saya akan pasangkan ke sisi lampunya teman-teman. Ke sisi lampunya itu teman-teman bisa lihat yang arah sini. Nah, yang ini kan adalah sisi untuk keluaran lampu. Yang tengah ini ya. Nah, yang ini. Ini kan sudah nih commonnya. Sekarang kita pasangkan ke lampunya. Ini ke lampu 1 contohnya. Dan ini juga ke lampu 2. Langsung saja pasangkan antar lampunya. Oke, saya pasangkan dulu ya. Nah, bisa dilihat teman-teman sudah saya pasangkan dari sisi yang keluaran L ini ya, L1 ini dimasukkan ke lampu. Dan yang keluaran L2 yang saklar kedua ini dimasukkan ke lampu juga. Seperti itu teman-teman. Kita perdekat supaya lebih jelas lagi ya. Nah, pasangnya kayak gini. Dari sini ke lampu, dari sini juga ke lampu. Nah, sekarang kita akan pasangkan yaitu untuk netralnya teman-teman. Netralnya itu kemana saja sih? Karena kan lampu itu butuh netral teman-teman. Jadi untuk netral itu kita gabungkan saja dari netral lampu 1 ke lampu 2 kayak gini. Lalu kita pasangkan dari netral lampu ini juga dimasukkan ke netral PLN atau ke MCB 2 pol ini. Dan di sini juga kan ada stop kontak teman-teman. Stop kontak itu mau gak mau harus memakai netral ya supaya bisa digunakan. Jadi netralnya itu teman-teman bisa ngambil dari lampunya langsung atau dari pusatnya langsung dari PLN.
Saya akan pasangkan dulu untuk netralnya, nanti saya akan jelaskan lagi, oke? Oke, bisa dilihat teman-teman, jadi pemasangannya seperti ini untuk netralnya ya, atau untuk nolnya. Jadi dari netral PLN atau dari sini ya, dari MCB 2 pol kalau saya dipasangkan ke stop kontak dulu nih, lihat. Stop kontak dulu, lalu dari stop kontak kita bisa jumperkan langsung masuk ke lampu. Dan dari lampu masuk juga ke antar lampu juga. Jadi netralnya bisa dihubung-hubungkan kayak gini teman-teman. Kalau pemasangan di atap rumah teman-teman bisa juga digabungkan dengan netral yang lain ya, atau dengan nol yang lain. Tetapi di sini pemasangan saya dipasangkan dengan netral yang stop kontak karena sama-sama netral gitu. Pemasangannya sudah selesai teman-teman. Kalau lihat dari sini gampang ya, tapi kalau pemasangan aktual di instalasi rumah kadang suka merepotkan gitu. Tetapi yang penting teman-teman paham dasarnya dulu untuk pemasangan dari saklar dan stop kontak seperti ini. Oke, saya akan balik dulu ya supaya teman-teman pada paham, dan nanti saya akan praktikkan secara langsung apakah saklarnya berfungsi atau stop kontaknya juga berfungsi. Oke teman-teman, di sini saya akan coba praktikkan ya, apakah lampu ini bisa berfungsi dengan baik atau bisa menyala, dan stop kontak ini apakah nanti bisa bekerja ya. Nah, di sini saya akan coba on-kan dulu untuk MCB 2 polnya ya, kita on-kan dulu. Nah, ketika di on-kan seharusnya untuk si stop kontak ini langsung ready ya, langsung standby bisa digunakan teman-teman. Mari kita coba untuk tes pen stop kontak ini apakah menyala ya. Nah, teman-teman lihat menyala ya untuk stop kontaknya. Yang sisi fasanya ini tidak menyala karena sisi netral. Berarti di sini sudah siap digunakan ya untuk stop kontak ini. Nah, di sini saya akan coba nyalakan lampu masing-masing saklarnya. Kita coba on kan teman-teman, lihat 3 2 1. Nah, lihat teman-teman, lampu yang ini menyala atau yang kuning ini menyala. Kita coba on kan yang kedua ya, yang saklar ini. Nah, lihat teman-teman, yang lampu biru juga menyala teman-teman. Kita coba matikan lagi ya. Nah, mati teman-teman. Selanjutnya yang lampu biru mati juga. Kita nyalain yang lampu biru, nyala juga. Yang lampu kuning nyala juga teman-teman. Oke, kita akan coba stop kontaknya teman-teman. Untuk stop kontak ini akan saya coba menggunakan fan teman-teman. Nah, di sini kita coba colokin ya untuk fannya apakah bisa berputar. Lihat teman-teman. Nah, lihat teman-teman, fannya berputar. Jadi di sini untuk stop kontaknya sudah bisa digunakan ya, dan langsung ready ketika si MCB-nya di on kan. Kita coba matikan dulu ya yang saklar ini apakah fan-nya juga mati. Nah, lihat teman-teman, fan-nya juga masih tetap berputar walaupun saklarnya di on offin. Jadi fungsi dari stop kontak ini sudah oke teman-teman, sudah bisa digunakan. Nah, kita cabut dulu. Nah, seperti yang janji tadi ya, bahwa ada kekurangan dari stop kontak ini. Kekurangannya apa sih? Jadi kekurangan dari stop kontak ini yaitu stop kontak ini tidak menggunakan kabel ground teman-teman. Yang dimana kabel ground itu kan sangat penting ya di instalasi rumah kita. Jadi stop kontak ini hanya bisa digunakan untuk elektronik yang dayanya rendah. Contohnya seperti kipas angin atau untuk ngecharger, untuk TV bisalah. Dan untuk yang daya-daya rendah lainnya. Dan stop kontak ini tidak untuk digunakan untuk kulkas teman-teman. Bahaya, jangan. Tidak juga untuk pompa air, tidak juga yang untuk beban-beban tinggi, nggak boleh teman-teman. Jadi untuk yang elektronik yang rendah saja. Kenapa? Karena di sini tidak ada groundingnya teman-teman. Jadi ini dikhususkan untuk yang bebannya rendah atau elektronik yang dayanya rendah. Oke? Jadi mungkin segitu teman-teman untuk praktik kali ini. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Untuk wiringnya silahkan download saja di komentar yang sudah saya pin. Oke? Terima kasih, ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.